Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir dan al-ithm, tentang kebajikan dan dosa. Albir secara bahasa Arab artinya kebajikan, wal ithm maksudnya dosa. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika, adapun dosa apa yang mengganjal di hatimu. Wa karihta ayatali alaihin nas, dan kau tidak suka jika orang mengetahui perbuatanmu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang istimewanya husnul khuluq, karena albir adalah lafal yang mencakup seluruh kebajikan, ya. Seluruh kebajikan masuk dalam kategori albir. Tetapi ketika Nabi menjelaskan tentang albir, dia hanya memilih husnul khuluq. Dia mengatakan kebajikan itu adalah akhlak yang baik, ya. Ini menunjukkan akan agungnya akhlak yang mulia. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, al-hajju arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal kegiatan haji banyak, ya. Mulai ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ya. Banyak kegiatan haji, ya, Muzdalifah, ya. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan tentang haji, beliau mengkhususkan penyebutan tentang wukuf di padang Arafah, menunjukkan bahwasanya wukuf di padang Arafah adalah kegiatan yang paling terpenting dan dia adalah rukun yang paling rukun. Maka demikian juga ketika Rasulullah SAW mengatakan albirru husnul khuluq, kebajikanlah akhlak yang mulia, menunjukkan bahwasanya kebajikan itu banyak, tetapi di antara kebajikan yang sangat penting adalah akhlak yang mulia. Ini dalil bahwasanya akhlak mulia adalah suatu ibadah yang sangat agung. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang definisi dosa. Beliau mengatakan dosa itu apa yang mengganjal di hatimu dan kau tidak ingin orang lain tahu, ya. Tentunya untuk mengenal dosa kita berdasarkan dalil, ya, Al-Quran maupun Sunnah. Kalau dikatakan haram maka itu haram. Tetapi terkadang kita tidak jelas dalilnya, atau kita belum sempat bertanya kepada para ulama, atau kita belum sempat untuk mempelajari akan hukum hal yang mau kita lakukan, tapi ternyata kita gelisah ketika melakukannya. Kita gelisah melakukannya, mengganjal di hati dan tidak ingin orang lain tahu. Ini tanda-tanda bahwasanya itu merupakan dosa meskipun belum ketemu dalilnya. Jadi saya sering sampaikan bahwasanya dalam hati ini ada namanya an-nafsul lawwamah. Nafs ada tiga, jiwa ada tiga dalam manusia, ada bersifat berubah-ubah sifatnya. Ada disebut dengan nafs al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Ini hukum asal jiwa, menyuruh kepada kemaksiatan. Namun di samping itu dia punya sifat juga an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yaitu jika jiwa tersebut telah tertempa maka dia menjadi nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang, yang senang dengan kebajikan, senang dengan kebaikan, tenteram dengan keimanan. Di antaranya salah satu sifat jiwa adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Yang Allah bersumpah dengan jiwa tersebut, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Sebagian tafsir mengatakan yaitu dia mencela kalau kita melakukan maksiat, maka dia ada signal, dia tegur, itu enggak beres, itu enggak benar, berdebar-debar hati kita. Itu menunjukkan fitrah kita menolak bahwa itu enggak benar. Meskipun kita enggak tahu dalilnya, tapi kok saya enggak serak. Sering kita bilang saya enggak serak, saya enggak tahu dalilnya, tapi enggak serak. Ini kayaknya enggak pantas, ini kayaknya kalau orang lain tahu enggak benar. Ini tanda bahwasanya itu merupakan apa? Dosa. Meskipun kau belum menemukan dalilnya atau kau belum membahas tentang perbuatan tersebut. Namun ini tentu berlaku bagi orang yang fitrahnya masih lurus, ya. Adapun orang yang sudah bergelimang dalam kemaksiatan, terjerumus dalam berbagai macam kefasikan, maka maksiat tidak perlu dia malu-malu untuk melakukannya. Bahkan dia mengumbar maksiat di depan umum, bahkan dia bangga bercerita tentang maksiat yang dia lakukan. Saya telah begini, sudah rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Ini hadis berkaitan dengan orang yang masih lurus. Maka kalau dia ingin melakukan maksiat, biasanya ada signal hatinya menegur bahwasanya itu enggak baik, sehingga dia berdebar-debar, dia deg-degan, atau dia enggak serak, atau dia mengganjal dan dia tidak ingin orang lain tahu. Ini signal bahwasanya apa yang kau lakukan itu adalah kemaksiatan, ya. Apalagi kalau dia sudah tahu dalilnya, tentu dia tidak lebih tidak serak lagi hatinya, ya. Adapun para pelaku maksiat yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan terang-terangan, maka sudah dia robek tirai malunya, rasa malunya sudah tidak ada,
bahkan dia memamerkan kemaksiatan yang dia lakukan, ya al-mujaharah, terang-terangan membanggakan maksiat yang dia lakukan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Seluruh umatku akan selamat kecuali yang mujahirin, yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan apa? Maksiat tanpa ada rasa malu sama sekali. Orang seperti ini hatinya tidak bisa dijadikan patokan. Adapun orang yang secara umum, yang artinya orang secara umum orang yang baik, maka hatinya masih bisa jadi patokan. Kalau dia enggak serak, ini tanda bahwasanya itu adalah dosa. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sebagai yang saya katakan di awal, Rasulullah SAW ketika mendefinisikan tentang albir, dan albir adalah suatu kalimat, suatu kata yang komprehensif mencakup seluruh jenis kebajikan, tetapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan husnul khuluq. Ketika Rasulullah fokus menyebutkan husnul khuluq, berarti inilah kebajikan yang luar biasa. Kebajikan luar biasa jangan kita sepelekan, maka hendaknya kita fokuskan diri untuk bisa berakhlak yang mulia. Dan itu butuh perjuangan, dan itu butuh perjuangan, ya. Sampai semua orang tahu atau sampai orang bisa merasakan bahwa si fulan ini akhlaknya bagus, ya. Ini akhlaknya bagus, ya, karena muamalahnya bagus. Itu butuh perjuangan yang panjang, membersihkan penyakit-penyakit hatinya, ya, karena akhlak yang buruk biasanya diawali dengan penyakit hati yang banyak, kesombongan, keangkuhan, hasad, dengki, ujub, ya, dan macam-macam duniawi banget, akhirnya muncullah akhlak yang buruk. Baik, berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ini anaknya Abdullah, seorang sahabat. Amr bin Al-As ayahnya juga seorang apa? Sahabat. Tapi kakeknya bukan sahabat. Al-As bin Wa'il kafir, ya. Makanya dikatakan radhiyallahu anhuma, ya. Yang satu keluarga sahabat langsung 3 generasi, seperti keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar, ya, punya anak misalnya Asma punya anak Abdullah ibnu Zubair. Tiga-tiganya sahabat. Abdullah bin Zubair sang cucu sahabat, Asma sahabat, Abu Bakar juga apa? Sahabat. Bahkan bapaknya Abu Bakar juga sahabat. Subhanallah, 4 itu Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi 4 generasi semuanya Pak sahabat. Adapun ini Abdullah bin Amr, Abdullahnya sahabat, Amr bin As sahabat, ayahnya kakek mereka Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak sahabat. Qala, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah keduanya meridai dia dan juga ayahnya, lam yakun Rasulullah sallallahu fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu bukanlah orang yang fahish. Fahish itu berbicara dengan melampaui batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan, misalnya dikatakan khata'un fahish, yaitu kesalahan yang fatal. Dikatakan tulan fahishan, yaitu tinggi yang kalau seorang tingginya tidak, maksudnya berlebihan, dikatakan ini tul yang fahish, tinggi yang tidak wajar. Tinggi yang tidak wajar disebut dengan fuhsh, yaitu sesuatu yang melampaui batas yang tidak wajar. Maksudnya Rasulullah SAW kalau berbicara, dia tidak mengucapkan kata-kata yang melampaui batas, ya. Kalau marah, ya marah, tapi tidak sampai berbicara terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Wala mutafahishan, dan juga tidak menyengaja untuk mengucapkan kata-kata yang seperti itu, ya. Yang kalau orang dengar benar-benar nyelekit, memilih kata-kata yang benar-benar menjengkelkan, memilih gelar-gelar yang benar-benar menjatuhkan, enggak. Ya, Rasulullah SAW bicara yang wajar aja. Kalau marah ada marah, tapi tidak ada perkataan yang melampaui batasnya. Sebagian orang kalau bicara perkataannya keji, melampaui batas, berlebih-lebihan. Bahkan dia mutafahish, itu dia sengaja yatasanna lil fuhsh, yaitu lil kalamil al fahish, dia sengaja untuk memilih kata-kata yang benar-benar menjengkelkan, ya, sehingga dia milih kata-kata yang benar-benar menyelekit, yang menyerang, yang akhirnya menjatuhkan orang dengan luar biasa. Kita tidak usah seperti itu. Kalau bicara wajar-wajar aja. Kalau kita tegur ya tegur, kalau kita nyalahkan, tidak perlu kita memilih kata-kata yang benar-benar nyelekit, enggak perlu. Itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalahnya kalau ada seorang seperti itu, ini diikuti oleh orang-orang yang bersama dia, karena perangnya itu difotokopi oleh orang di sekitarnya. Kalau seorang sering bergaul dengan orang yang seperti ini, dia akan terbawa mulutnya keji, ya.
Misalnya kita kalau ketemu main sama orang itu kalau main sedikit-sedikit buset, kampret misalnya main, sering ngomong kampret, buset, apalagi bullshit, sering ngomong gitu, kita ke bawah enggak? Ke bawah. Akhirnya kita nyeletuk juga seperti apa yang dia nyeletuk ya. Jangkrik apa maksudnya? Karena kita sering dengar dia ngomong seperti itu, ke bawah ya. Kata-kata yang tidak baik didengar. Maka kalau ada orang seperti kita menghindar, karena tabiat itu perang itu ke bawah. Mau tidak mau kita ke bawah karena sering gaul sama dia, akhirnya kita ke bawah sering ngomong seperti itu ya. Kalau orang suka ngomongnya yang begitu-gitu kita enggak usah lah ya. Ke bawah ya. Sedikit-sedikit ngomong enggak enak didengar, bukan kata-kata yang wajar. Bukan kata-kata yang wajar ya, yang tidak seharusnya keluar dari seorang mukmin ya. Kalau dia merasa dirinya sudah ke bawah, maka dia batasi pergaulan karena tabiat itu menular. Oleh karenanya kalau ada seorang guru yang seperti itu, biasanya murid-murid juga seperti itu ya. Kalau gurunya sudah mulai bicara dengan kata-kata yang pedis, yang nyelekit, yang tajam, yang ini muridnya juga sama ya. Ya, makanya dikatakan pepatah Indonesia, guru apa? Kencing berdiri, murid ngencingi guru. Lama-lama dia gurunya dikencingin juga sama dia ya. Ini karenanya yang wajar-wajar saja ya. Kalau mengkritik yang wajar-wajar, tidak usah milih kata-kata yang tajam, yang berlebihan, yang apa enggak perlu. Rasulullah SAW tidaklah fahish, tidak juga mutafahish. Tidak mengucapkan kata-kata yang berlebihan dan juga tidak menyengaja untuk mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Wa kana yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sungguhnya yang di antara yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih ya. Ini dalil bahwasanya di antara cara menggapai al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah adalah dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik secara umum terkumpul pada 3 perkara. Apa definisi akhlak yang baik? Banyak definisi, di antaranya perkataan sebagian salaf yaitu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Namanya akhlak mulia itu 3: mudah untuk membantu, tidak mengganggu orang lain, dan murah senyum. Ya, murah senyum insyaallah bisa. Ya, suka membantu agak susah. Jadi 3, akhlak mulia itu 3. Badlun nada, suka membantu, bahkan senang membantu orang, sudah menjadi perangai dia, suka membantu orang lain. Kaful adha, tidak mau ganggu orang, tidak dengan tulisan, tidak dengan perkataan, tidak dengan isyarat, tidak dengan status, dia ingin ganggu orang. Tapi bukan berarti tidak mengganggu orang, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tetap beramar nahi munkar, tetapi tidak ingin ganggu orang yang tidak ada kepentingan, ngapain ganggu orang ya. Ya. Kemudian talaqatul wajhi, murah untuk tersenyum ya. Siapa yang terkumpul pada dirinya ini, dia lakukan karena Allah, berarti dia seorang yang berakhlak mulia ya. Ya. Mudah, ringan tangan, mudah membantu orang, tidak pernah ganggu orang lain, murah senyum. Maka inilah orang yang akhlaknya terbaik. Jika dia memiliki akhlak terbaik, maka dia akan meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda. Jadi saya singgung tadi Al-As bin Wa'il. Jadi Amr bin Al-As ini pernah ingin menunaikan nazar bapaknya. Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi punya nazar, dia ingin menyembelih 100 ekor onta kalau tidak salah. Kemudian dia meninggal belum sempat menunaikan nazar, tapi dia meninggal musyrik. Maka Amr bin Al-As datang kepada Nabi, dia mengatakan, sungguhnya ayahku pernah bernazar menyembelih 100 ekor onta, sementara saudaraku sudah menyelesaikan 50. Bolehkah saya selesaikan 50-nya lagi? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma abuka law kana aqarra bitauhid lanafa'ahu dzalik. Adapun ayahmu, seandainya dia mengakui tauhid, seandainya dia meninggal dalam kondisi Islam, tentu bermanfaat kalau kau tunaikan nazarnya. Tapi dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maka tidak ada faedahnya ya. Sehingga ayah mereka tidak meninggal dalam kondisi musyrik. Tapi hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidhu al-fahisha al-badhi. Tidak
sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci seorang yang al-fahish, yang kalau berbicara berlebih-lebihan, al-badhi, yang kotor, yang kotor mulutnya, Maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Dan kita tahu di hari kiamat kelak akan ada timbangan. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan meletakkan mizan, timbangan yang adil, ya, dan detail. Timbangan yang Allah letakkan pada hari kiamat adil dan detail. Mawazinal qist, adil, dan tidak ada satu amal sedikit pun kecuali akan dihadirkan. Sehingga timbangan di hari kiamat, mizan punya dua sifat, dia adil dan dia detail, ya. Dan ada timbangan yang diletakkan amalan kebajikan dan ada timbangan untuk diletakkan amal maksiat. Kemudian ditimbanglah amal seseorang. Maka di antara hal atau amal soleh yang mempermudah timbangan menjadi sangat berat adalah akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah SAW berkata, tidak ada yang lebih berat daripada akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan. Tentunya ada yang sama, mungkin setara, tapi ini berkata tidak ada yang lebih berat. Mungkin yang seimbang ada, tapi yang lebih berat daripada akhlak tidak ada. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya di luar tauhid, di luar keimanan, adalah amal-amal saleh, ya, di luar daripada tauhid dan keimanan, karena tentunya tauhid tidak ada yang mengalahkannya beratnya, ya. Seperti hadis sahibul bitaqah yang ma'ruf, yang seorang memiliki kartu bitaqah la ilaha kemudian ditimbang sangat berat. Maksudnya terkait dengan amal-amal selain tauhid dan keimanan, maka yang di antara yang sangat berat dan tidak ada yang mengunggulinya adalah akhlak yang mulia. Maka di sini menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwasanya bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat bukan cuma amal ibadat yang seperti baca Quran, salat malam, bukan cuma itu, berzikir, itu juga amal soleh luar biasa. Tetapi di antara yang sangat berat adalah akhlak yang mulia, murah senyum, memaafkan orang lain, membantu orang lain, husnudzon sama orang lain, ya. Dan akhlak-akhlak seperti itu, ya. Menyambung silaturahmi, ya. Akhlak-akhlak yang mulia, baik sama tetangga, baik sama kawan, ya. Ya, baik sama siapa saja, ya, ini bertutur kata yang baik, ya, tidak menyakitkan hati orang lain, kalau ngomong tidak nyelekit, ya. Ini ternyata sangat berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Akhlak terhadap istri, akhlak terhadap anak, istri terhadap suami, ya, terhadap orang tua, ya, akhlak interaksi terhadap orang sekitar kita, maka ini pahalanya sangat besar. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Husnul Khuluq menyebutkan bahwasanya akhlak mulia ini luar biasa, mendatangkan pahala sangat besar. Di antaranya kenapa? Karena jika seorang sudah berakhlak mulia, maka setiap interaksinya dia akan dapat pahala. Menuju ke situ memang enggak mudah. Bagaimana seorang bisa mencapai derajat akhlak yang mulia? Tapi kalau dia sudah sampai derajat akhlak yang mulia, dia selalu dapat pahala. Karena kita dalam kehidupan ini kebanyakan interaksi dengan manusia lain, ya enggak? Kita interaksi dengan bos kita, interaksi dengan anak buah kita, interaksi dengan pegawai kita, interaksi dengan konsumen, dengan customer, interaksi dengan teman di masjid, interaksi dengan guru, interaksi dengan murid, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak-anak, interaksi dengan tetangga. Jadi kehidupan kita kebanyakan interaksi. Nah, kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, setiap interaksi dia dapat apa? Pahala. Kalau kita timbang dengan, kita bandingkan, kita compare dengan waktu kita untuk baca Quran sedikit. Kita baca Quran enggak lama. Kita sholat juga tidak lama. Kita bangun malam juga tidak lama. Kita berzikir juga tidak lama. Kebanyakan kita adalah untuk apa? Interaksi. Maka ini di antara dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya akhlak mulia itu luar biasa efeknya pada hari kiamat kelak. Karena kehidupan kita kebanyakan adalah interaksi. Kalau seorang orangnya mudah, layyin, sahal, mudah, lembut, tidak memberatin orang, enak diajak ngomong, ya, maka dia interaksi dengan siapa saja menyenangkan orang. Istrinya dia menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya, menyenangkan tetangganya, kehadirannya selalu ditunggu-tunggu, ya, menyenangkan kerabatnya, di grup selalu ditunggu komentarnya. Tapi coba kalau pelit, kasar, sombong, wis, kapan matinya kata orang. Enggak mati-mati. Orang tidak suka ketemu dengan dia, ya.
Kehadirannya selalu tidak diharapkan. Ketiadaannya selalu diharapkan ya. Oleh karenanya seorang selain fokus, kita tentu seperti saya katakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Dua-duanya kita perhatikan. Dua-duanya penting, enggak ada yang tidak penting, semuanya penting. Nah, kita harus berjuang untuk berakhlak mulia karena hidup kita rata-rata adalah interaksi. Interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan satpam, interaksi dengan supir, interaksi dengan pembantu, interaksi dengan kawan di masjid, interaksi dengan teman main olahraga, interaksi dengan pegawai, interaksi dengan bos, interaksi dengan customer, interaksi, hidupnya adalah interaksi. Nah, kalau selalu kita berakhlak mulia, maka selama waktu bergulir, maka argo pahala selalu mengalir. Namun untuk mencapai akhlak mulia butuh perjuangan. Tidak mudah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbicara berlebih-lebihan. Kalau kita nih orang bicara, memang dia orator kalau bicara, tapi kalau bikin pernyataan terlalu berlebih-lebihan, orator. Memang orang senang dengan enak ya. Tapi tidak benar seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Tidak mengajarkan demikian ya. Pilih kata-kata yang membuat gejolak, pilih kata-kata yang buat menggelegar, ngapain? Biasa saja ya, biasa saja. Tidak usah berlebih-lebihan dalam berbicara ya. Kita boleh menilai, boleh, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Itu namanya al-fuhsh. Kata-kata yang berlebih-lebihan. Apalagi selain berlebih-lebihan, ternyata al-badhi, kotor ya. Kata-katanya apa? Kotor ya. Kata-katanya kotor. Sebenarnya orang sedikit-sedikit salah langsung ngumpat. Sedikit-sedikit apa? Ngumpat ya. Kalau di Jakarta, mohon maaf, apa model-model umpatan? Gue bukan orang Jakarta misalnya. Gue orang Papua. Papua beda lagi. Kalau Jakarta, kata-kata yang nggak enak didengar apa misalnya? Saya nggak bilang antum kan sering dengar. Saya nggak dengar antum sering ngomong ya. Apa di antaranya coba Jakarta? Ya biar dihindari. Biar siapa? Misalnya apa? Hah? Bangkai. Bangkai. Nggak ngomong bangkai ngapain? Itu diucapkan kapan? Terus bilang orang bangkai. Innalillahi. Itu terlalu sangar itu. Bilang bangkai udah mati, berarti mati busuk, nggak bener mbak. Bangkai lu, wih ngeri. Ada lagi selain itu? Ini saya maksudnya ini contoh berlebihan. Apalagi contoh? Hah? Apa? Hewan anjing di dunia semuanya sama. Yang khusus di Jakarta. Kalau hewan anjing di dunia, saya di ujung dunia semuanya sama. Ada pasti dibilang anjing, babi itu jadi buruk tentunya. Ya, itu enggak boleh. Tapi maksudnya ada kata-kata yang subhanallah yang tidak pantas dibiasakan lisan kita untuk mengucapkannya. Tapi saya katakan hati-hati bergaul. Kalau kita bergaul, ucapan itu menular. Sekiranya kita dengar, kita terbawa. Baik. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah SAW ditanya perkara apa yang banyak memasukkan orang dalam surga. Qala taqwa wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an nara. Rasulullah ditanya kemudian perkara apa yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam jami'nya, dalam sunannya, dan beliau berkata hadis yang hasan sahih. Baik, di sini ada dua penggal. Hadis ini penggal pertama, Rasulullah ditanya tentang yang paling banyak masukkan orang dalam surga. Apa sebabnya? Maka Rasulullah berkata taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan ada penghalang, wiqayah itu penghalang antara engkau dengan azab Allah. Bagaimana punya penghalang agar tidak masuk neraka? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya wahai orang beriman, buatlah takwa antara kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu jadikan penghalang antara neraka dengan dirimu dan keluargamu. Penghalang itu caranya bagaimana? Agar kita punya penghalang yang luar biasa,
dengan melakukan kebajikan, melakukan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Setiap amal soleh yang kita lakukan akan memperkuat takwa kita, dan setiap kemaksiatan yang kita tinggalkan akan memperkuat takwa kita. Itu penghalang. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Kita tahu bahwasanya di antara takwa kepada Allah adalah akhlak mulia. Akhlak mulia bagian dari takwa atau bukan? Bagian dari takwa. Tidak sombong, takwa. Mudah membantu orang lain, takwa. Husnudzon sama orang, takwa. Tidak suudzon, takwa. Ya. Dermawan, takwa. Ya, ini semua akhlak mulia. Ya. Memaafkan, takwa. Ini semua adalah takwa. Tetapi Rasulullah mengkhususkan akhlak yang mulia itu, menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Ini disebut dalam kaidah untuk menunjukkan pentingnya yang khusus tersebut. Seperti Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Kita tahu bahwasanya di antara iman, termasuk iman adalah amal saleh. Amal saleh termasuk iman atau bukan? Termasuk iman, tetapi disebutkan amal saleh setelah iman, umum dulu baru disebut secara khusus untuk menunjukkan pentingnya yang khusus ini. Misalnya saya mengatakan datang para ustadz dan al-ustadz misalnya Yazid misalnya bin Jawas misalnya rahimahullah ketika beliau masih hidup. Saya mengatakan para ustaz datang, kemudian datang Ustaz Yazid. Saya sebutkan umum dulu para ustaz, kemudian saya mengkhususkan penyebutan misalnya Ustaz Yazid. Kenapa? Karena ada keistimewaan misalnya. Jadi penyebutan khusus setelah umum menunjukkan pentingnya khusus tersebut ya. Seandainya Nabi mengatakan yang memasukkan adalah takwa Allah sudah cukup, tapi Rasulullah kemudian menyebutkan yang spesifik lagi dari yang umum. Padahal dia bagian daripada yang umum tersebut. Namanya dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan khusus setelah umum, yaitu husnul khuluq, menunjukkan pentingnya husnul khuluq. Di antara takwa yang penting adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Dan ini adalah ketakwaan yang sering dilalaikan. Banyak orang menyangka namanya takwa, yang penting amal soleh, salat, baca Quran, zikir. Padahal akhlak mulia adalah bagian dari takwa yang sangat luar biasa. Maka ini motivasi kita, ikhwan, untuk selain memperhatikan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan yang baik, kita harus tahu hubungan kita dengan Allah baik. Hari ini baca Quran enggak? Tanya pada diri sendiri, hari ini saya baca Quran enggak? Hari ini saya salat malam enggak? Hari ini saya zikir pagi petang enggak? Tanya pada diri sendiri. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita dengan Allah. Sekarang selain itu akhlak kita dengan manusia, interaksi. Ini juga salah satu sebab utama untuk masuk surga, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah ditanya tentang penggalan kedua, apa yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka? Rasulullah mengatakan am wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut yaitu lisan yang tidak terjaga. Lisan yang tidak terjaga, makanan yang tidak terjaga. Dua. Seorang yang hidup apa? Tidak jaga lisan, tidak jaga makanan. Cari uang yang haram. Ribut sana ribut sini, makan haram. Sampai saya bilang ada orang misalnya korupsi 1 triliun. Emang dia hidup, dia enggak makan 1 triliun, enggak makan. Dia makan 100 triliun, gimana cara makannya 1 triliun? Terlalu banyak. Tapi tamak. Tamak yang dia makan haram tidak sampai banyak sebanyak itu ya. Ya. Terus dia mati. Dia mati kemudian dihisab semuanya. Ya. Makanya jika manusia lahir tak membawa apa-apa, kemudian ketika hidup mencari apa yang dia mau ya. Padahal yang dia manfaatkan cuma tidak semua yang dia dapatkan. Tetapi ketika dia dihisab, semua yang dia dapatkan akan dihisab, dihisab. Ya, masalahnya dia ya cari dengan cara yang haram. Maka terkait dengan mulut, ini dua hal. Hati-hati dalam berbicara. Kedua, hati-hati memasukkan sesuatu dalam mulut kita. Usahakan halal, usahakan yang halal. Kalau tidak halal, tinggalkan. Allah akan berikan jalan yang lain yang halal. Ya. Allah akan bukakan jalan yang lain yang halal. Hidup cuma sebentar, kalau tidak halal sudah tinggalkan. Tidak mampu tinggalkan sekarang, usaha menuju pada meninggalkan ya sumber yang haram tersebut. Ya, cepat atau lambat terus ditinggalkan, semakin cepat semakin baik. Dan sekarang terkadang seorang tidak mampu langsung meninggalkan. Tidak apa-apa, proses, tapi ada proses. Ya. Bukan melakukan praktek riba, kamu enggak tinggalkan riba. Nanti insya Allah Ustaz kalau sudah pensiun, itu namanya bukan itu bukan proses, itu namanya puas-puasin. Proses kita ada target, tahun depan kayak 6 bulan lagi kayak ada target. Ya udah hidup cuma sekali. Ya.
Ada rezeki ada aja, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati juga lisan berbicara, jangan sampai salah berbicara. Karena di antara yang memasukkan banyak orang dalam neraka adalah lisan, sebagaimana perkataan Muadz ya. A inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apa kita akan dihukum gara-gara ucapan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuk ya Muadz. Fahal yakubbun nasa fi nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjerumuskan manusia digeret dalam neraka jahanam, digeret di atas wajahnya atau digeret atas hidungnya, tidak lain akibat ulah perbuatan lisannya ya, dampak dari lisannya. Ini menunjukkan lisan ini sangat berbahaya. Yang kedua al-farj. Ini zaman sekarang juga al-farj luar biasa ya. Al-farj itu maksudnya zina dan seluruh mukaddimah yang menuju pada zina. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahala. Sungguhnya Allah menetapkan bagian zina kepada anak Adam, dia akan kecipratan dan tidak bisa dia hindari. Jadi semua mukaddimah zina tidak ada yang dari kita bisa menghindari, tapi seorang berusaha menghindarkan diri semaksimal mungkin. Rasulullah jelaskan, al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Mata berzina dan zinanya memandang. Memandang yang haram untuk dilihat, memandang lawan jenis yang menimbulkan syahwat, itu namanya zina mata. Zina mata, melihat wanita terbuka auratnya, melihat wanita seksi tubuhnya di medsos, itu zina mata. Zina mata. Rasulullah mengatakan sebab paling banyak manusia masuk neraka di antaranya al-farj. Ya, kemaluan, ya, yaitu kemaluan. Zina itu inti daripada zina, dan ada mukaddimah juga yang berbahaya ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima'. Bahwasanya telinga juga berzina dan zinanya adalah mendengar, ya, mendengar rayuan-rayuan, mendengar musik-musikan yang menimbulkan bergejolaknya syahwat, ya, menimbulkan khayalan-khayalan bagi jomblo dan jomblowati, mikir macam-macam, kerinduan, cinta apa tentang keindahan-keindahan maksiat ya. Dari mendengar atau rayuan-rayuan, dengar. Kemudian tangan juga berzina dengan sentuhan-sentuhan ya. Kaki berzina menuju tempat berzinahan ya. Pembicaraan berzina, kata-kata yang merayu ya. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Tinggal kemaluan, melanjutkan atau berhenti. Tapi tidak ada zina kecuali dimulai dengan pandangan. Tidak ada zina kecuali dimulai dengan apa? Pandangan ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Wa mu'dhamun nar min mustasghari syarar. Seluruh peristiwa dimulai dari pandangan. Dan api yang besar dimulai dari percikan api. Kalau seorang tundukkan pandangan, maka dia tidak terjerumus dalam zina. Jadi zina, pandangan, lirikan, pandangan pertama, pandangan kedua, cinta lokasi, kemudian cinta interlokal, kemudian akhirnya lanjut dengan pembicaraan, akhirnya melangkah, kemudian janji ketemu, akhirnya setan datang menghiasi, akhirnya dan akhirnya. Makanya Rasulullah menamakan wanita yang pakai parfum untuk dicium lelaki wanita pezina. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat biqaumin la yajidu minha riha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum kemudian sengaja lewat di depan lelaki supaya mencium aroma wanginya, maka wanita pezina. Bukan dia berzina, bukan, tapi dia penyebab zina. Kenapa? Dengan parfumnya tersebut membuat gejolak syahwat. Maka Rasulullah bilang dia pezina. Maksudnya dia salah satu sebab terjadinya apa? Zina. Ini saja baru parfum, bagaimana yang buka aurat? Ini mungkin pakai jilbab, pakai parfum, jadi Rasulullah bilang berzina. Bagaimana kalau buka aurat, terbuka aurat, kemudian menampilkan keindahan tubuhnya? Ini lebih lagi cepat membuat syahwat bergejolak. Dan betapa banyak orang binasa gara-gara ini. Bukan Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua kelompok manusia yang masuk neraka dan sekarang saya belum lihat. Yang satu yaitu orang-orang yang menyiksa, ma'ahum asyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang menyiksa orang dengan cemeti, dia pukul orang. Di zaman Nabi belum lihat. Tapi Nabi bilang akan ada kaum seperti ini dan mereka penghuni neraka jahanam. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyat, pakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Dia berpakaian tapi seperti telanjang. Ya, pakaiannya kekecilan. Pakaian anak SD dia pakai. Akhirnya kelihatan betisnya, kelihatan ininya, kelihatan dadanya. Anak kecil pakaiannya dipakai. Ya begitu, enggak cukup. Pakaian tapi apa? Telanjang. Atau berpakaian tapi tembus pandang. Atau berpakaian lengkap pakai jilbab tetapi kelihatan lekukan-lekukan
stalagmit dan stalaktit. Semua kelihatan. Ini sama berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi penghuni neraka jahanam. Ya, ma'ilatun mumilat. Ma'ilat dia berjalan berlenggak-lenggok. Rasulullah sebutkan ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Rambutnya kepalanya ada sanggul besar kemudian berlenggak-lenggok menjadi pusat perhatian. Ini contoh. Sehingga dia berjalan berlenggak-lenggok, mumilat dan membuat laki-laki terpikat kepada dia dengan gerakannya. Sekarang orang TikTok joget-joget apa segala. Ya, jualan baju yang tampil apa? Perempuan, joget-joget. Dengan gerakan-gerakan sensual ini sama seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar jika Nabi mengatakan paling banyak bikin masuk neraka masalah kemaluan. Baik secara langsung zina maupun hal-hal yang mengantarkan kepada berzinahan. Hanya sekali. Di zamannya orang bebas melakukan hal-hal tersebut, mengakses hal-hal tersebut sangat mudah ya. Kalau seorang waspada ya. Jadikan bahwasanya dia ikut pengajian punya pengaruh dalam hidupnya ya. Jangan ikut pengajian tapi kemudian dia bebas melihat, dia bebas mendengar. Saya dengar sekarang Allah alam, kemarin saya baru cerita ada aplikasi katanya cewek muncul situ tinggal bayar berapa. Subhanallah, ini zina mata, zina semuanya. Cuma kemaluannya yang enggak berzina. Akhirnya dia melakukan hal yang buruk dengan lihat tampilan cewek di situ. Ada aplikasinya enggak? Ada enggak? Ada kan? Saya bilang dengar katanya ada ya. Dan subhanallah, saya dengar juga zina murah. 300.000, 200.000, subhanallah. Semudah itu orang berzina sekarang. Semudah itu orang berzina. Tontonan yang membuat gejolak syahwat, kemudian tinggal berzina, tinggal bayar sedikit, kemudian orang mudah untuk berzina. Waliyadzubillah. Oleh karenanya hati-hati di antara ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian hadis berikutnya wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah sallallahu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi dan dia berkata hadisun hasanun sahih. Di sini juga tentang agungnya akhlak yang mulia, karena Rasulullah SAW menjadikan parameter level keimanan dengan level akhlak. Level keimanan berbanding lurus dengan level akhlak. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling imannya levelnya paling tinggi adalah yang paling level akhlaknya yang paling baik. Ini merupakan dalil bahwasanya akhlak mulia sangat besar efek dalam meningkatkan keimanan seorang, dalam meningkatkan kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perlu berjuang agar memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW gandengkan di antara praktek akhlak adalah akhlak terhadap istri. Kata Nabi, wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan Rasulullah SAW hadis yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Timbul pertanyaan, kenapa syariat menjadikan terbaiknya seorang di sisi Allah dengan terbaik kepada istrinya? Karena akhlak sesungguhnya adalah akhlak seorang terhadap istrinya. Kalau akhlak sama teman sejawat, apalagi sama yang lebih kaya, apalagi mungkin seorang bisa bersandiwara karena ketemu dengan mereka cuma sekali-sekali, tidak ketahuan aslinya. Tapi kalau sama istri pasti ketahuan aslinya, ya enggak? Apalagi wanita lemah. Maksudnya kalau seorang laki ingin zalimi istri itu sangat mudah. Kalau ingin berbuat buruk sama istri sangat mudah. Ketika dia berbuat buruk sama istri, kata-kata kasar, dia menghina, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat. Kecuali pakai live sama istrinya ya, mungkin ngamuk dia malu, pasti indah-indah senyum. Kalau jalan gandeng bikin konten, tapi di rumah dia ngamuk-ngamuk. Mau saya kalau dalam rumah enggak ada yang tahu. Sehingga ketika dia berakhlak buruk dia bebas aja karena enggak ada yang tahu. Yang kedua, wanita lemah, mau dia tinggal digampar. Macam-macam, pulang sana ke rumah orang tua, selesai. Orang tua sudah mati, sudah mati ya sudah, enggak ada rumah lagi ya sudah, sini aja kalau gitu. Maksud saya, sehingga kenapa dijadikan barometer akhlak terbaik bagi istri, menjadikan seorang terbaik di sisi Allah? Pertama, itulah akhlak dia yang sesungguhnya. Kedua, dia berhadapan dengan seorang sosok yang lemah, ya,
yang dia bisa lakukan seenaknya, semena-mena terhadap orang tersebut itu adalah wanita. Maka ketika ternyata dia di rumah akhlaknya baik, menunjukkan memang orang ini sejatinya aslinya memang akhlaknya indah. Dan ini sebagai peringatan bagi kita dalam skala prioritas. Kita lebih utama berakhlak baik kepada istri daripada kepada orang lain. Karena jadi parameter akhlak kita dengan istri. Jangan kebalik. Banyak orang sama temannya luar biasa, akhlaknya mulia, tapi sama pasangannya akhlaknya buruk. Ini laki-laki maupun perempuan. Sebagian laki-laki Masya Allah sama teman-temannya baik, ngobrol lama, kasih waktu, mau korban waktu. Sama istrinya dia nggak mau korban waktu, sok sibuk ya, nggak mau ngobrol sama istrinya. Ya, tapi sama teman-temannya luar biasa. Ada waktu, ada pengorbanan, ada. Insya Allah pergi jauh-jauh nemani kawan-kawannya, tapi sama istrinya nggak ada waktu. Ini salah besar ya. Kalau sama kawan-kawannya perkataan selalu menyenangkan, candaan sama teman-temannya, sama istri nggak ada bercanda sama sekali. Ya, istilah sekedarnya, tidak diperhatikan perasaannya. Sama perempuan juga begitu, sama temannya Masya Allah, barakallahu fiik kalau telepon, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, tapi sama suami nggak ada barakallahu fiik, nggak ada ahsanallahu ilaik, nggak ada, jazakallah khair nggak pernah terucap, nggak ada. Kalau sama teman-temannya, jazakillah khairan ukhti, ahsanallahu ilaiki, Masya Allah, bahasa Arabnya kental. Ya, kalau sama suami nggak ada gitu-gituan ya. Mas, ini loh, ini mas, itu, aduh luar biasa. Jadi kalau kita ternyata baik sama istri, kemudian istri kita ditanya sama orang, suami bagaimana? Masya Allah suami saya, Masya Allah luar biasa. Insya Allah penghuni surga, Insya Allah. Makanya saya sering sampaikan bagaimana para sahabiat ya. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya Abu Salamah meninggal, dia sampai mau berdoa, gantikanlah aku lebih baik, dia sampai tidak bisa mengucapkan, sampai dia tunda pengucapannya. Wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kemudian dia berkata, dia bergumam dalam dirinya, ayul muslimin khairu min Abi Salamah, laki-laki mana yang lebih baik daripada suamiku. Jadi dia benar-benar merasakan suaminya sangat baik. Sampai ketika Nabi melamar dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah tua, anak saya banyak dan saya pencemburu, benar mau nikah sama saya? Kata Rasulullah, tetap iya, kau tua saya lebih tua, kata Nabi SAW. Kau punya anak saya ngurus, kau pencemburu saya doain, kau tidak cemburu lagi. Akhirnya Rasulullah nikahi. Tapi mau saya ketika dia mau nikah dengan Nabi pun, ketika mau berdoa dia masih pikir siapa yang lebih baik daripada suamiku, Abu Salamah. Kenapa? Saking baiknya Abu Salamah. Makanya kalau bapak istrinya ditanya, gimana suami anti? Terus istri antum bilang, Masya Allah suami saya luar biasa. Siapa yang lebih baik dari suamiku? Wah, langsung surga insya Allah itu. Surga insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau suami bagaimana? Waduh, amit-amit. Masya Allah luar biasa. Apa yang tersembunyi lebih dahsyat daripada yang terlihat. Aduh. Ini aduh, bahaya. Kisah menakjubkan Nailah bintul Farafisa, wanita cantik luar biasa. Saking cantiknya dia terlihat di giginya ada celah, dan itu kecantikan wanita Arab ketika itu. Sampai orang-orang kalau lihat giginya, dia kalau tersenyum memuji giginya. Mulailah orang dengar kecantikannya ketika suaminya Utsman bin Affan, padahal usia dengan Utsman jauh. Utsman tua, dia masih muda. Masih remaja dinikahi Utsman. Utsman sudah tua, Utsman meninggal dunia dibunuh di depan dia. Ketika dia mau dilamar, orang-orang mulai isu bahwasanya dia sangat cantik jelita. Maka dia ambil batu, dia pukul giginya tersebut agar tanggal. Dia bilang, cukup suamiku Utsman yang melihat indahnya gigiku. Tidak mau nikah lagi sama yang. Kenapa? Karena Utsman suami yang terbaik. Bahkan ketika menikah dengan Utsman, datang masuk ke kamar, Utsman buka sorban, ternyata botak sini. Sudah tua. Kata Utsman bin Affan, jangan khawatir wahai istriku. Apa yang ini jangan menyedihkanmu botakku ini. Sungguhnya dalam botakku ini, kepalaku ini ada yang menyenangkanmu. Artinya saya punya ilmu. Apa kata Nailah bintul Farafisah? Wahai suamiku, sungguhnya aku termasuk wanita suka yang lelaki botak. Luar biasa. Sudah, sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan azan, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.